Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendaria Nasroh, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung Banyuwangi, Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK dengan dosen pengampu Bapak Ilham Nurul Kholik, SPD, MPDI. Ujian tengah semester TIK kali ini terdiri dari 5 soal. Nah, kita akan menjawab satu persatu, oke? Untuk yang pertama, soalnya adalah untuk jawaban soal yang pertama, kira-kira TIK itu apa sih? Secara terminologi, TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengelolaan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan melalui alat elektronika. Jadi berkaitan dengan alat elektronik seperti komputer atau gawai, laptop, dan sebagainya. Nah, menurut Kamus Oxford, teknologi informasi merupakan penggunaan peralatan elektronika seperti yang saya sebutkan tadi. Salah satunya seperti komputer untuk menyalurkan, menyimpan, dan menganalisis segala informasi seperti kata-kata, bilangan, maupun gambar. Itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang soal kedua, yuk kita jawab. Soal yang kedua membahas tentang apa sih TIK itu dalam pembelajaran bahasa, perannya apa. Nah, karena keterampilan berbahasa itu ada 4, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Nah, jadi penggunaan TIK dalam pembelajaran menyimak itu bisa digunakan sebagai media dengan digunakan sebagai alat bantu seperti LCD yang memutarkan sebuah video atau seperti video musikalisasi puisi, seperti teater, drama, dan di situ murid menyimak untuk mengambil makna dari video tersebut atau mungkin nanti akan menyampaikan kembali hasil dari menyimaknya tersebut. Jadi media internet dalam keterampilan berbahasa dalam yang bidang menyimak adalah untuk sebagai media pembelajaran. Untuk penggunaan TIK dalam keterampilan menulis itu memiliki peranan tersendiri juga. Menulis itu bukan hanya sekedar kegiatan yang menuangkan ide, gagasan, atau pikiran kita dalam sebuah tulisan begitu saja, tapi merupakan sebuah kegiatan di mana kita menyampaikan gagasan tersebut dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh si pembaca. Nah, peranan TIK di sini mungkin kita bisa membuat sebuah blog. Di situ kita bisa memasukkan karya tulis tadi ke dalam blog tersebut. Jadi bisa diakses oleh pengguna internet lainnya dan bisa bermanfaat untuk mungkin pelajaran-pelajaran ketika si pembaca itu membutuhkan materi-materi tersebut. Selanjutnya adalah penggunaan TIK dalam pembelajaran berbicara. Di sini lebih mengarah pada pembelajaran secara daring atau online. Peran TIK di sini ketika tidak bisa bertemu murid dengan guru secara langsung, di situ peran TIK adalah bermanfaat sebagai media komunikasi seperti pembelajaran menggunakan Zoom, Google Meet, atau yang lain sebagainya. Di situ juga murid bisa mempraktikkan berdiskusi bersama, mengemukakan pendapat, atau mungkin menyampaikan materi melalui pembelajaran daring atau online tersebut. Selanjutnya adalah penggunaan TIK dalam keterampilan membaca. Karena pembelajaran saat ini dinilai sangat membosankan bagi siswa, jadi minat membaca pun semakin berkurang. Nah, kondisi di atas atau kondisi tersebut merupakan tantangan bagi guru bahasa Indonesia untuk dapat menyajikan pembelajaran bahasa yang menarik dan siswa merasa senang belajar dan bisa memahami bacaan dengan baik. Untuk itu perlu dicari media penunjang yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia. Dan media penunjang tersebut adalah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
komunikasi, yaitu media teknologi internet. Dari situ kita bisa mencari referensi buku selain dari perpustakaan. Kadang kan ada perpustakaan yang tidak ada buku yang kita cari, kita bisa memanfaatkan internet dengan mencari referensi buku atau jurnal dari internet tersebut. Jadi peran TIK dalam membaca adalah untuk mencari referensi lain selain buku dalam bentuk cetak. Oke, kita lanjut pada pertanyaan ketiga, yaitu kenapa sih IAIDA membutuhkan TIK dalam proses akademik? Jelas sangat dibutuhkan. Karena apa? Adanya media internet atau TIK itu sangat berpengaruh dengan berjalannya pembelajaran saat perkuliahan. Adanya internet tersebut bisa mendukung pembelajaran di kelas untuk lebih maksimal lagi, seperti adanya LCD, adanya WiFi di kampus. Nah, itu sangat mendukung sekali dalam melakukan pembelajaran, sehingga pembelajaran di IAIDA bisa berjalan sangat lancar, mungkin bisa menjadi lebih lancar lagi dan lebih kondusif. Dan apapun referensi yang mungkin tidak ada di perpustakaan itu bisa kita akses melalui internet tersebut. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang keempat tentang sejauh mana sih urgensi internet pada dunia pendidikan. Nah, penggunaan internet di bidang pendidikan sangat dirasakan manfaatnya oleh para pengajar. Manfaat internet itu secara umum dapat memperbaiki kualitas dan menunjang pengajar dalam kegiatan belajar mengajar. Selain bermanfaat bagi pengajar, internet juga bermanfaat untuk para pelajarnya. Nah, berkat adanya jaringan internet, maka dapat membantu setiap penyedia jasa pendidikan untuk selalu mendapat informasi-informasi yang terkini dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, adanya internet mempermudah pengajar atau guru memperoleh informasi penting yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, ketika ingin menyampaikan materi kepada siswanya, guru akan lebih mudah mencari referensi selain pada buku-buku yang dibacanya. Untuk yang terakhir, yaitu tentang rekomendasi pembelajaran bahasa berbasis TIK. Rekomendasi saya lebih menekankan atau memanfaatkan TIK sebagai media praktik. Misal kita keterampilan berbicara dengan cara membuat video, entah itu video musikalisasi puisi, teater, drama, pidato, atau yang lain sebagainya. Kemudian kita membuat akun YouTube khusus untuk kelas TBIN 5A. Kemudian video yang tadi sudah kita buat, kita upload atau kita unggah dalam YouTube tersebut. Jadi saya lebih menekankan untuk memanfaatkan media internet sebagai praktik. Dan 5 soal sudah kita jawab, sudah saya jelaskan tadi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.